Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya Sobat Bion, semoga selalu dalam keadaan sehat dimanapun Sobat Bion berada. Seru banget sore ini kita akan membahas atau mempraktekkan 3-point lighting yang akan dipraktekkan oleh Bang Billy sebagai Director of Photography kita, yang nantinya pasti banyak keseruan yang bisa kalian tanyakan jika memang ada yang ingin ditanyakan. Terus selanjutnya jangan lupa Sobat Bion juga untuk tap-tap layarnya, jangan lupa untuk tap-tap layarnya ya, dan follow juga akun semua akun dari Bion Film. Oke, dan nantikan hadiah menarik nih dari Bion Film berupa voucher pulsa dengan syarat follow juga semua akun Bion Film. Terus tap-tap layar yang banyak dan pertanyaan yang menarik baru kita kasih gitu ya. Terus selanjutnya kita bersama-sama untuk mendengarkan penjelasan dari Abang Billy. Silakan Bang Billy dilanjut. Selamat sore semua. Kita lanjutkan untuk lebih ke praktek untuk bahasa kemarin ya. Sekilas saja, cepat aja di sini kita sudah menyiapkan ada kamera, lighting, dan paling nggak sekarang kita menggunakan kita mencoba dengan yang kemarin kita gunakan, yang kemarin kita terangkan ya. Biasa kali sekalian langsung setup jadi kan. Kamera berbagai cahayaan atau posisi fokus pada lensa meminimalisir pendapat tentang positif. Nah, sekarang kita coba langsung dengan materi 3-point lighting aja, jadi sekalian sama setup kamera. Boleh? Silakan yang menjadi dalamnya. Oke. Ini sangat dasar sekali ya sebenarnya ya. Untuk pencahayaan juga oleh 3-point lighting ya. Oke, pertama kita setup dulu dari sebelah sini. Di sini saya setup di sini kita setup dengan asal 800 ya, karena ini dari asal 800 dan lensa 50 ya. Sekarang semua setupnya dengan manual, lalu saya mau menjelaskan 3-point lighting dibilang itu cahaya utama ya. Berarti kalau kemarin yang kita sudah tes itu dengan 45 derajat ya. So, berarti ada yang satu orang untuk ngarahin. Oke, kita langsung dimasukkan. Nah itu dia. Ini sekitar kurang lebih 45 derajat ya. Oke, ini yang dibilang adalah cahaya utama gitu ya. Lalu ya, coba kalau kamu geser lagi ke sana, ini terus bisa geser. Oke, coba lihat di sini. Ya, kurang lebih seperti ini ya. Ini yang dibilang cahaya utama ya. Yang kedua penambahan lighting fill. Coba dibantu sebelah kiri nyalain. Kamu lihat sebelah sini ya, gitu. Stop, ya gitu. Nah, ini auto fill itu coba buang mati dulu ya dulu. Bentar. Nah, ini kalau ini kan terlihat ya. Ini kan terlihat kan, gitu ya. Ini coba full 20 gimana? Coba, gitu ya. Oke, ya bagus.
Nah, penambahan feel itu nanti bunyinya dia lebih kecil dibanding cahaya utama. Coba dinilai. Oke, sebentar. Saya kan ada meter ya, ya lebih jelas saja ya. Di berapa tadi hasilnya? 800. Sekarang itu coba ini juga dulu biar bisa tahu ya. Bentuknya arahin lagi itu singkat kan ya. Jadi ini kan 5,6. Ini ada 5,6. Ya. Ini 5,6 ya. Itu cahaya utamanya. Oke, kita lihat kan. Biasanya kalau fil itu fil coba masuk filnya. Nah sekarang ini mati, jangan berubah arahnya, mati aja, mati. Terus, nah, coba arahin aja full dulu, full arahin di sini. Dan begini ke arah ini. Oke, kamu udah geser lagi di sini. Lampunya geser sekarang. Stop. Begitu hitung lagi. Nah ini kan hampir sama ya, 5,6 kan. Nah sebenarnya itu kan tambahan ya. Itu nanti bagaimana enaknya kalian, apa yang kalian membuat siapa perasa. Nah sekarang coba nyalain. Lama ini tahan. Nah ini kan terlalu jadi flat kan. Karena harus ada juga 5,6. Ini dengan 5,6 gitu ya kan. Nah sekarang ini mati lagi. Nah sekarang jumlahnya dikurangi. Karena kalau 56 turun 2 stop berarti berapa? Karena 4, 28. Karena beda dari 28. Ini kita langsung coba lagi dulu ya. Terus lagi tambah lagi stop. Nah itu tadi. Naik lagi ke atas. Stop lagi pelan-pelan. Oke, stop. Nah, seperti ini. Coba nyalain sekarang key-nya. Nah, kurang lebih seperti ini, ya. Gitu. Ada perbandingan 2 stop antara cahaya utama dan fill-nya, cahaya tambahan ya. Oke, sekarang yang kemarin kita bahas ada namanya itu lagi apa? Backlight. Oke, yang kita bahas itu backlight kan sebenarnya dia sejajar lurus ya. Paling enggak dia sebenarnya kalau orang duduk itu semuanya 45 derajat. Paham maksudnya? Maksudnya gini, mungkin dia duduk. Jadi kalau kamu tarik garis gini, dia 45 derajat gitu ya. Jadi misalkan kalau naik, kalau orang berdiri berarti lampunya naik. Itu dasar ya, semua standarnya seperti itu. Gitu. Ya. Yang penting kita tahu dasarnya dulu. Nanti kamu terserah mau mainnya segini sampai itu terserah, itu bebas gitu. Nah, 45 derajat gitu. Oke, sekarang nyalain backlightnya setelah sebenarnya kalau backlight itu lebih kita enaknya aja mau seperti apa gitu ya. Oh ini mati ya. Oke. Sekarang lampunya boleh naik lagi, daun dulu, daun turun. Ya. Ya itu sekarang. Caranya ini harus pertama dulu ya. Setelah itu kita lakukan. Oke, ya ini juga berapa? Boleh maju lagi, lampunya. Terus, stop, ya. Oke, sekarang saya itu
ada perbandingan satu stop ya ini di mana di filmnya 28, breaknya 44 kalau itu stopnya. Oke, boleh sekarang kita lihat di sini kurang lebih. Coba kamu agak nah sudah ini dia. Kalau bilang freeway lighting kalau tidak, nah ini daerah ini cahaya utama, ini cahaya tambahan, sama backlight itu di sini biasanya. Tapi kan kalau kita penempatan cahaya dengan backlight kan dia bocor kalau orang seperti ini. Biasanya ada dengan bikin gawang, gitu ya. Lalu kita praktek backlight aja. Nah, atau bisa kita ubah. Biasanya mungkin kita taruh kayak kemarin saya bilang pitch gitu ya kan. Nah, inilah kurang lebih gitu ya untuk apa namanya point lighting dasar yang kita bahas kemarin. Gitu. Nah, tapi ini bukan berarti semua acuan, gitu ya. Buat film tuh ya, yang penting kamu udah tahu dasarnya seperti itu. Nanti setelah kamu membuat apa itu sebenarnya oke, kita lanjut ke tahu kalau oke. Sekarang kita matiin satu filmnya. Yang baik-baik kita matiin. Baik lagi. Ya. Sekarang saya kasih tambahan adalah penempatan tata letak cahaya. Ini tadi kemarin di coba gitu geser yang kemarin saya bilang satellite seperti apa coba satellite terus sejajar berarti kamu lihat sini aja. Nah ini satellite. Geser lagi belum harus sejajar terus. Nah ini kurang lebih yang dibilang namanya satellite yang dibilang bisa juga membuat kontras seperti ini. Coba boleh dilihat. Coba gantian kamu duduk standing. Nah seperti ini ya. Ada perbandingan. Biasanya kalau mau lihat di sini gitu kan, ini namanya satellite. Oke, sekarang coba bikin lagi ring light. Ring di mana? Lalu posisi satu orang. Kalau itu bisa nggak kamu? Oh, udah bisa aja. Ya. Bisa lagi atau pakai ini aja. Udah coba itu. Belakang buat ya. Ini sampai nggak kamu? Bisa harus pakai itu aja. Ini pakai aja. Itu harus bisa main aja. Harus beda. Itu. Ya, toh. Geser lagi. Ya. Terus. Ya, ini namanya reflex array. Mundur lagi. Stop. Ya. Gitu. Baik dengan orangnya dititikin lampunya sudah dapat belum? Lampunya kamu titikin juga. Cahayanya berarti duduk kalau sudah dititikin lampu duduk. Nah, gitu. Ya. Seperti shift head. Nah itu dia. Nah ini dia namanya ring light. Soalnya dia pakai toolbox kalau susah jadinya. Nah, coba kamu dan ada satu orang yang duduk. Ya. Nah ini dia. Nih, coba lihat namanya ring light biasanya. Ya. Ini yang menjadi sebuah kamu bikin karakter ada film-film yang kalau jagoan ini selalu jadi diri biar nggak terlalu dia tidak terlalu ketahuan bentuknya kayak begitu ya kan ini ring light coba gantian kemudian dia lihat lebih seperti ini ya kan dia sampai di TV aja ya kurang lebih ya iya gitu kurang lebih seperti ini lah ya nah sekarang coba kick light stand aja kamu diam aja pindahin kamu gantian dulu
Nah, berarti itu kan udah hampir backlight, dia di setengahnya lagi, terus lagi. Nah, ini dia. Ya, Itu. ini dia. Biasanya coba kamu nyalain, berarti penempatan lampu kalian udah tahu ya. Dari cahaya utama, tambahan udah tak paham ya. Nah, itu kan bagus kan, jadi coba nyalain full aja. Ya, ini dia. Gitu. Geser lagi agak side dikit, pelan-pelan aja. Lagi, agak mundur lagi. Mundur, menjauh maksudnya. Menjauh. Itunya diautin dulu, sendalnya diautin dulu kalau kerja, diautin dulu. Ya, kamu lihat sini. Nah, ini dia. Banyak kalau film-film orang ini sedangnya ya seperti ini ya. Nah, tuh. Biasanya kita bikin-bikin kayak gini, ada kontras, ada kick, itu lebih menarik ya kan. Gitu. Coba sekarang kita nyalain backnya. Oh, yang di atas nggak di bawah ya? Yang digantung Jor. Hah? Gantel. Oke, naik lagi. Terus tinggi lagi. Buat tinggi sih. Nah, ya. Gitu. Ada poli ya? Mana? Nah, ini yang saya bilang, kamu menggunakan misalkan saya satu aja udah. Jangan, lain aja. Nah, misalkan kamu fill itu nggak harus pakai lampu. Nah, kayak gini nih. Ya. Nah, nih kamu lihat sini aja. Oh, ya kan? Menarik kan? Nah, jadi fill itu, nah, kalau dari matahari luar kan juga kayak gitu. Kalau dari kita gunakan cahaya matahari yang kamu bahas, mendingan jadiin black. Kalau jadiin backlight matahari kita lebih gampang untuk ngebalance ya kan ya. Ya kan? Iya, nggak apa-apa ini pegang sini. Mau belajar pegangnya seperti ini. Nah, gitu ya. Nah, ya kan? Coba sekarang backlightnya matiin dulu karena ada flare ini. Ini ada flare soalnya. Nggak ada hoodnya, ada hoodnya nggak nih? Hah? Mati aja. Nah, ini dia. Ya. Nah, seperti ini. Ya, lock aja. Ya. Coba kamu pegang gantian. Pegang gantian. Nah, oke. Ya temannya yang lihat. Ini dia. Ini bisa dibilang 3-point lighting. 3-point lighting ini bisa juga. Jadi nggak harus back. Ngerti ya? 3-point lighting kan 3 dasarnya kan. Cahaya utama juga nggak harus kayak 45 derajat. Kan kayak gini logikanya ada cahaya apa? Pintu. Jadi seolah-olah cahaya utama itu dari pintu ya kan. Gitu. Nah, udah paham berarti ya dari sini ya. Oke. Ya kan? Oke, boleh turun lagi polinya, nggak usah. Oke. Oke, dari sini ada pertanyaan kurang lebih, gitu ya. Kalau hal yang kayak gini berlaku untuk flat profile nggak, Pak? Berlaku. Jadi kan ini yang nanti yang saya bilang gaya tata cahaya itu yang dimaksud, yang dibilang coba dimatiin kicknya. Saya satu lampu aja mainnya. Nah ini, kalau yang kamu bilang video profile gitu ya, yang kamu sering kerjain nggak apa-apa. 3-point lighting itu membuat bagus sebuah objek, ngerti nggak? Kalau gini doang kan nggak bisa, nggak ada perbandingan, ngerti nggak? Gitu. Ini yang dibilang bisa low key seperti ini kurang lebih, ya kan? Satu cahaya yang dibilang film-filmnya 7D cuma satu source, kayak gitu. Beda bikin look film. Baterainya habis ya kayaknya. Gitu. Oke.
baterainya ada lagi. Ganti dulu. Matiin dulu. Oke. Ya, jadi ada yang nanya nih, Bang Billy. Iya. Dari set_chern_nobok. Tanyanya gini, mau tanya dong, kalau lighting model Godfather tuh gimana sih, yang siluet muka gitu? Oke. Untuk lighting Godfather itu sebenarnya dia lebih cenderung menggunakan top light gitu loh. Nah, sebenarnya kita harus pakai itu lampu yang di atas nggak bisa dibawa ya. Yang neonnya, nggak bisa diambil. Nggak bisa bikin lampu top light sebenarnya ini kalau nggak ada. Ambil aja ya itu yang di atas. Iya, iya yang satu lampu. Ntar kita contohin ya, bentar ya. Oke guys, untuk yang lighting model Godfather kita tampung dulu ya, nanti bakal kita praktekin juga. Kita lagi nyiapin alat-alatnya Coba dulu. sekarang bisa Thank you. duduk 2 orang. Kita sekalian bikin namanya depth of field yang tajam, yang ringan. Itu ada Apple box lagi. Nah, itu aja. Kamu geser lagi sedikit. Sini. Stop, maju lagi. Oke, lagi. Lagi, stop. Ya, duduk. Enggak, jangan satu agak di belakang. Terus. Lagi, mundur lagi. Oke, stop. Oke, ada asistennya nggak? Ini. Kabel power ya? Itu yang, nggak ada. Yang ini? Itu bisa panjang nggak? Iya, ganti. Nah, terus sini. Tuh. Kabelnya kurang panjang tuh nih. Pegang dulu. Ayo, jangan lupa tap-tap layarnya, dan nantikan hadiah menarik dari kita. Voucher pulsa loh. Ayo yang ingin bertanya, nanti pertanyaannya akan kita pilih, dan nantikan hadiahnya. Oke. Sambil kita nunggu nih lagi setting dan akan dibuatkan sesuai dengan pertanyaan kalian biar jelas. Nah, jadi jangan.
Oke, nyalain. Colok aja, nggak apa-apa. Nah, oke. Ini nggak bisa tungsten nih. Ya udah nggak apa-apa. Hah? Dot kuning nggak bisa. Oke, boleh ada yang standin, coba. Tuh. Jadi matiin aja. Oh, lihat sini aja, jangan. Oke, maju lagi orangnya. Oh, coba naikin lagi. Diinjak itunya di bawahnya, injak, diinjak biasanya gitu Pak. Terus. Stop. Coba udah ya, kamu mundur lagi. Ini Kelvinnya berapa ya? White balance-nya nggak bisa ini ya. Oke. Oke. Ini nyala satu bisa nggak? Nggak bisa. Hah? Coba kamu lihat sana aja. Oke. Geser lagi coba lampunya. Nggak, kamu diam aja. Geser ke sana. Stop. Lagi, dorong lagi. Kebanyakan. Pelan-pelan, susah. Dorong lagi. Ke belakang. Stop. Coba maju orangnya. Dikit pelan-pelan. Ya, Oke, lihat sini. Ya, ini. Ini karena nggak ada alat untuk ngaternya ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Dia biasanya berasa di sininya nih. Ini karena kan nggak ada cuteran gitu, jadi susah untuk ada alat untuk namanya harus disaring lagi, dihalusin lagi. Sebenarnya ada ya. Ini saya tutup aja. Nah, ini kurang lebih lah. Ini yang biasanya aksen yang dibilang Godfather itu biasanya lebih cenderung seperti ini. Dia shadow di arah mata ini ya. Gitu. Coba ada yang bisa buka itunya, coba cari biar kita ketahuan. Biasanya ada Godfather lighting, nanti dia kelihatan lebih cenderung seperti ini ya. Dia kan nuansanya terang gelap karena biasa kan nuansa apa mafia gitu kan, ya kan. Nah, ini dia kurang lebih ya seperti ini ya, kurang lebih seperti ini dia. Tuh, ada shadow di matanya gitu. Ya kan, kurang lebih seperti ini gitu. Paling ya yang jawabannya untuk set lighting Godfather gitu ya. Gitu. Oke. Oke, sekarang kita lanjut. Itu kita belum ada pertanyaan lagi ya? Belum. Oke, sekarang kita terusin yang kemarin kita bahas. Ini kita matiin dulu. Kita pen aja. Ya, cabut aja. Oke. Nggak usah. Lepas. Gimana sih? Iya, semoga jelas ya untuk jawaban yang dijelaskan tadi. Oh iya nih, Bang Billy ada pertanyaan selanjutnya. Ya. Kalau lighting model ini biasanya buat adegan apa gitu? Yang tadi. Ini nyalain dulu lampu, satu lampu nyalain aja. Geser.
Oke, geser ke sini lagi, side light lagi. Oke, off stop. Oke, yang pertanyaan Yang tadi tuh yang untuk tadi. buat adegan apa Kayaknya biasanya? untuk lighting seperti itu biasanya dibuat menjadi sebuah karakter dalam tokohnya ya, biasanya. Makanya dia khusus kayak Godfather Light itu sendiri biasanya dibuat buat karakter si tokohnya itu. Jadi Oke. terkesan yang seram, karismatik. Kalau untuk Godfather itu Misterius gitu misterius ya. ya, kurang Oke. lebih itu seperti itu. Oke. Gitu loh. Sip. Oke, sekarang kita bikin 2 orang. Tadi untuk penempatan cahaya sudah jelas atau ada bertanya? Sekarang kita bikin depth of field ya. Kita bikin 2 orang duduk, coba kasih 1 lampu lagi. Ya, itu nyalain. Kita bikinnya gini aja, seperti 3 point lighting. Coba set cahaya utama, mau nggak apa-apa mau dari kanan atau kiri. 2 orang duduk. Berarti cahaya utamanya dari sini aja, dari yang kamu aja. Ya, kamu bagi 2 kurang lebih. Ini kan ada 2 orang objek. Nah, terus cari lagi. Ya, dibagi 2 kira-kira. Ya, gitu. Oke, kamu juga bagi kira-kira. Oke, pen kiri. Ya, oke. Oke, sekarang kita nyalain lagi 1 lampunya, dibikin kick light. Biar nggak bocor. Geser berarti ke arah kiri. Nah, stop. Ya, dah. Oke. Oke, yang ini di sini sekalian kamu lihat. Nah, ini ya. Kita buat namanya depth of field yang tipis. Tapi kan karena ini hubungannya lensanya nggak bisa lagi ya. Ini lensanya cuma bisa di 4 ya. Udah maksimal soalnya. Gitu ya. Nah, untuk mendapatkan depth of field seperti ini, kalau ini kan udah maksimal 4 ya, tapi kita pengen maunya lebih dapat lagi depth-nya gitu ya. Itu bisa kita menggunakan dengan namanya jarak gitu. Nah, mungkin bisa jadi misalkan kita dengan size yang sama ya, kita majuin kameranya. Kameranya majuin, maju kameranya. Nah, seperti ini. Kurang lebih. Ya, baterainya habis nih. Nah, nih. Udah. Oke, nggak apa-apa, udah cukup. Nah, ya. Ini nggak bisa potret. Ya, oke. Oke, sekarang coba yang ini kurangin sedikit lampunya. Pen kiri lagi, pen kiri. Kembali pen kanan, sorry. Off stop. Sekarang kurangin. Itu berapa? Oke. Dia kurang depth banget sih ini kamera yang ini. Harusnya lensa fix.
Nyanyi siapa? Yang Fuji berasa tuh. Iya, karena dia yang variabel. Ya, kayak gini ya. Nih, boleh dilihat kalau kita mau ngedapetin depth yang sangat jauh, kita bisa bermain dengan jarak gitu ya. Gitu. Oke. Bentar. Udah ada pertanyaan? Ada nih Bang pertanyaannya. Bisa. Wah, ada nih. Pak Diopi, keringatnya dilap dulu dong. Dari siapa tuh? Gitu. Tenang Mbak, di sini tisunya banyak kok. Oke. Jangan lupa tap-tap layarnya ya. Kalau ada pertanyaan boleh dong. Ayo kita diskusi bareng-bareng. Lama ya. Nggak apa-apa lah, udah ini aja. Itu apa? Nggak bisa, stopnya bisa sampai berapa? Ini ya, berarti sebenarnya 3 point lighting itu berarti kalian sebenarnya udah pada paham ya, gitu. Sebenarnya saya mau menjelaskan lagi adalah kemarin yang cara komposisi ya. Tapi sebenarnya harus ada contohnya sih. Coba kita berapa? Coba bisa manual emang ini? Bisa manual kan? Bisa. Coba ya. Nilai suffix ya. Nggak bisa fokus nih. Oh, fokusnya ini ya, fokus auto ya. Aduh.
Oke, di sini kita mau menjelaskan depth of field ya. Kalau kita mau menggunakan depth of field yang bukannya kecil, berarti sangat berasa ya untuk depth of field-nya ya. Kurang lebih 1/4. Kalau kamu biasanya menggunakan depth of field ini kita buat menjelaskan sebuah, misalkan kita kalau shoot produk gitu ya, kita nggak bisa kalau untuk depth-nya sangat kecil karena nanti dia akan terlalu blur gitu ya. Saya bermain dengan 4. Nah, dengan 28, tapi kan dia akan terjadi perubahan exposure. Berarti kita harus rubah di shutternya atau di asanya. Mungkin ini kita bisa ganti asanya dengan 320. Nah, oke. Playbacknya mana playnya nih? Nah, ini dia pembedaannya antara 14 dan 28 lebih jelas di backgroundnya ya. Gitu. Dan kita bikin lagi misalkan di 56. Nah, tapi untuk menggunakan f-stop ini, exposure dan asa bisa mengejas ya, adjust agar biar sama, biar tidak jomplang ya. Karena kira seperti ini kan ya, ini kan nggak terlalu jomplang ya. Tapi exposure-nya harus dirubah, shutternya ataupun asa, gitu. Ini sangat berbeda sekali kan. Itu dua. Nah, ini yang 56 lebih tajam dia, gitu. Yang 28 dan ini 14. Oke, ada pertanyaan? Gitu. Ya, coba gantian. Ini gantian. Kamu lihat. Sini lihat. Coba ada yang dulu nggak apa-apa. Itu kan tadi saya udah foto ini dia. Perbedaannya. Silakan Farid kalau ada yang mau ditanyain. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan. Bang Billy, ajarin dong bikin gambar low key dan high key. Low key dan high key ya. Oke. Udah oke, berarti kita sekarang coba lagi. Satu orang aja, boleh duduk. Ini fix lensanya. Oh ya, oke. Oke, kamu duduk lagi. Sekarang kita coba gambar apa tadi dia minta? Gambar geser lagi. Oke. Lagi. Stop. Ya, kurang lebih gue terlalu banyak. Maaf. Ya, stop. Oke, sekarang. Oke. Sekarang kita matiin lagi lampunya. Turunin dulu, turunin. Itu bantuin deh. Oke, satu lagi matiin sana. Oke. Oke. Ya. Oke, sekarang kita taruh lampunya agak side light. Geser lampunya. Kamu duduk aja. Biar kamu yang jadi talentnya. Nah, biar lebih gampang ngesetnya lagi. Nah, oke, kurang geser lagi.
Harus sejajar. Sini dong. Set light gimana? Ya oke, turun lampunya turun. Lagi turun lagi. Oke. Ya. Ya, ini kayaknya ya untuk pertanyaan yang tadi ya, kurang lebih Loki itu seperti ini gitu ya. Tapi Loki itu bukan karena seperti ini. Bisa kamu nyalain kicknya coba? Nyalain kicknya. Penambahan. Oke. Oke, off, stop. Ya, naik lagi. Oke, geser lagi lampunya bocor itu. Geser off, stop ya. Oke, tahan. Ya, ini dia. Ini bisa dibilang Loki juga. Ada perbandingan di antara mukanya, terang gelap di mukanya. Tapi sebenarnya sih bisa keseluruhan sih, gitu loh. Tapi biasanya udah kita lebih gampang lihat di antara perbandingan mukanya aja gitu. Gitu. Ini kurang lebih Loki, ya kan? Ya. Tambahin atau coba ditaruh dengan backlight lampunya. Itu enggak yang ini. Kita rubah aja posisinya nggak apa-apa, 2 lampu aja bermainnya. Stop. Nah. Oke, kamu lihat sini. Geser lagi. Lagi. Ya, stop. Oke. Nah, ini dia. Oke ya. Kurang lebih seperti ini. Jadi bukan hanya cuman sekedar ini ya, tapi kita bisa menambahkan, kan ini kan terlalu hampir sama backgroundnya kan. Jadi kalau kita main kick atau back kan agak berbeda ya, gitu loh. Iya. Tapi kontras di mukanya itu yang biasanya kita bacanya Loki lebih terang gelapnya itu berasa gitu ya. Kalau untuk hitungannya sebenarnya harus dihitung sih, gitu loh. Aiki, coba. Kita nyalain lagi nih. Ini full ya udah ya? Udah full ya? Full udah, oke. Sebentar, saya set dulu. Kalau dia full. Oke, backlightnya matiin dulu. Oke, sekarang itu biarin dulu, jangan taruh aja gitu, lock aja. Geser dulu aja, lampunya geser lagi terus biar nggak bocor, terus dikit lagi, geser lagi ya, oke. Nah sekarang coba nyalain. Nah jangan, sekarang kalau ini harus pen kiri, pen lampunya buang lagi. Ada jilbabnya sih dia nih, susah. Coba kamu aja duduknya. Nah. Oke, pen kiri, pen kanan masuk lagi. Terus stop. Ya. Sekarang kurangin dimmernya. Kurang lagi. Stop. Nah, ini. Oke, tahan ya, bagus. Itu naikin lagi ke atas biar nggak bocor banget. Lock ya. Itu cukup. Lampu ini geser lagi. Iya, agak fill namanya, fill. Stop ya, itu bagus. Sekarang kurangin lagi. Stop. Ya. Oke. Ini kurang lebih seperti ini ya, namanya high key. Keras, ada perbandingan. Jadi hubungannya sebenarnya sama yang saya jelasin itu range latitude kamera. Karena kalau kita kencangin nanti kamera ini nangkapnya pendek, jadi nggak bisa, pasti dia jadinya wash out. Tapi kurang lebih seperti ini, ada perbandingan itu. Tapi itu harus dihitung dengan
yang kemarin saya contoh dengan light meter. Tahu kan perbandingan key plus fill foot candle itu. Tapi kurang lebih seperti inilah gitu. Boleh nyalain kicknya? Stop. Oh, salah. Hop, ya. Bagus. Nah, oke. Bagus. Lock. Oke, tahan, senyum. 1, 2. Ya, ini dia. Tetap 3 point lighting, cahaya utama dari kanan, ada penambahan fill dan ada kicknya untuk perbandingan ke background ya. Kurang lebih seperti ini. Oke, thank Itu ya. you penjelasannya. Semoga bermanfaat ya, Kak Aras. Siapa tuh? Oke. Kemarin kita mau ngejelasin kamera juga nggak ya? Pergerakan nggak ya? Coba dong contohnya minta di close up yang di set Nggak, jangan. Apa mau close up? ya hasilnya. Oh, Hasil. hasilnya. Oke. Oh, mau deketin. Dilepas iya kameranya. Oke. Tadi yang low key. Cari arahin. Cari. Belum dapat. Berarti kalian paling nggak udah paham ya, berarti kamu ya. 3 point. Kita bisa bikin sih adegan, cuman apa ya? Misalkan Nah, ini low key. Dan ini high key-nya. iya, top light gitu. Tapi kan sebenarnya kalau Godfather itu jadi kalau kita set rumah kan biasanya di dalam rumah terang di atas. Jadi maksudnya kita harus tahu logika ruang dulu. Misalkan kamu ada scene malam di ruangan living room, berarti kan sebenarnya logikanya kan cahaya itu terang dari atas gitu. Logika ruang itu nanti ada juga bahasannya. Gitu. Oke, bagus ini. Depth of field. Oh, emang harus dua cahaya lampu ya? Enggak harus. Itu enggak ada hubungannya. Nah, itu cuma contoh kalau depth-nya kalau kamu membuat depth yang mau sangat tipis itu berarti sananya sangat blur ya. Kamu bisa gunakan dengan f-stop yang kecil atau dengan jarak gitu. Kalau misalkan kamu mau dapetin dengan sama-sama jelas depth of field yang panjang, kamu menggunakan f-stop yang lebar. Tapi biasanya kamu harus pasti ngerubah exposure atau AC yang lebih tinggi karena kan dia semakin menutup, jadi cahayanya harus lebih besar seperti itu. Boleh Bang, dites sekalian Bang sama anak. Oke, coba ada yang stand in dulu. Ada dua orang dulu, kamu aja, kamu di belakang. Apa? Exposure ya kita jelasin dulu. Kamu geser, kamu aja geser pelan-pelan. Lagi. Nah ini dia. Misalkan kita udah set ini dengan asa 100, ya kan? Nah kita mau depth-nya sangat tipis. Kalau kita menggunakan depth yang kecil kan kita enak tinggal buka aja gitu. Itu kan berbeda kan. Nah kalau kayak gini, misalkan kita bermainnya exposure-nya ya ini ya. Nah ini kan depth-nya sangat kecil ya. Nah kamu bisa bermain dengan f-stop, dengan exposure menentukan gitu loh. Ini kan juga hubungannya kayak gini. Kamu kan juga lihat ini kan masih menarik ya. Ada depth, cahayanya tidak wash out gitu ya. Nah misalkan kamu dengan posisi yang sama, tapi kamu mau depth-nya mau panjang. Tapi bisa kita misalkan kasih di 4. Nah tapi kan kamu harus adjust kan gelap.
Kamu harus just kalau untuk foto shutter speed, ya kan, tahu dengan asa gitu. Asanya kita kejar. Nah, seperti ini. Iya, ya kan, sangat berbeda kan, gitu. Tapi hubungannya kamu harus paham, maksudnya adalah kamu untuk nanti mau dapetin f-stop yang 5.6 seperti ini, berarti kamu kan perlu cahaya yang besar dibanding kalau kita mau ngedapetin depth yang kecil gitu. Paham nggak maksudnya di sini? Ya kan? Kurang lebih seperti ini. Jadi semuanya ngikutin itu, ya. Nah ini kan hampir sama kan, cuman beda di depth-nya aja, ya kan? Kamu harus just exposure-nya dia biar sama gitu. Oke. Nah, boleh dikasih tahu Bang untuk pemula nih lampu apa sih yang bisa dibeli biar tahu nih kita kantong dari kantong juga nih. Ya kalau untuk sekarang sih, untuk pemula ya, kayaknya lampu sekarang itu mendingan kita beli ya LED lah, gitu. LED yang merek Cina juga udah banyak ya, untuk sekedar belajar Merek atau Cina ya? iya, Oke. maksudnya itu lebih efisien lah gitu ya dibanding Dan kalau ramah di kantong ya? iya, Oke. dan dibanding kalau benar-benar emang lampu buat syuting itu sangat mahal dan nggak Mahal akan ya? mungkin lah gitu loh Oke. ya. Tuh, LED ini kan seperti ini LED gitu ya. Ini Oh, udah sangat cukup. Ntar bagaimana misalkan kamu nanti sering berjalan akan tahu misalkan LED kok cahayanya keras ya. Ya kamu ada namanya diffuse, ini kan diffuse kan. Ini misalnya kamu terlalu keras ya kan. Kamu bisa diffuse lagi biar soft, biar jadi halus. Kayak gitu aja seperti. Karena nggak ada contoh ya gitu ya. Filter nggak ada ya? filter Nggak ada. biasa Nggak apa-apa. plastik. Pasti kurang lebih kamu bisa tambahin. Pernah kan lihat filter? Iya. Ini kayak gini nih. Terlalu wash out ya. Misalkan nggak bisa juga kamu dihalusin lagi dengan lampunya gitu loh. Nggak harus diutak-atik lagi kameranya. Karena kan nanti kalau kutak-atik lagi beda lagi nanti depth-nya segalanya gitu ya kan. Kalau Gitu. boleh tahu mereknya apa Bang? Yang rekomen dari merek-merek Cina itu? Godok ya. Kurang Godok lebih kayaknya ya. Godok ya. Kisaran berapa sih harganya? Oh, kalau kisaran saya kurang tahu lah kalau masalah itunya. Oke. Gitu. Mungkin Godok lebih lumayan, kalau Apucur gitu agak lumayan Agak lumayan pricey ya. ya. Godok lebih miring ya. Ya. Nah, Ya, ada seperti lagi. itu kawan-kawan. Ya, pemahamannya adalah, nah yang penting kamu tahu dasar 3-point lighting gitu. Nah, misalkan kita sekarang kita coba set seolah-olah orang lagi coba bikin ada meja gak yang kayak meja dia terus seolah-olah lagi siang di kerja gitu ya, kita bikin meja kecil aja yang kayak kemarin. Sembari nunggu kita ngeset, jangan lupa tap-tap layarnya dong. Harus Thank you Katri, aku kesini karena melihat ini bantuin dulu, ini outin dulu, Terima kasih. cabut dulu, bantuin pelan-pelan kabelnya, mati dulu. Nah, di sebelah sini aja. Oke, dah. Iya, cabut. Nggak usah dicabut deh. Ininya kamu belakangin aja lampunya. Belakangin. Silakan kalau ada yang masih mau ditanyakan Stop. dari teman-teman semua. Nah, kita gini Boleh aja ya, loh. logikanya ya. Kalau lampunya dari luar bisa nggak? Kabelnya cukup nggak? Kalau dari sini, nah gini. Nggak apa-apa pakai ini. Ada gini aja, biasa aja. Nah, di sini aja kita seolah-olah jadi dia kayak di pinggir pintu ya, atau seolah-olah jendela ya. Lampunya pindahin keluar bisa nggak? Satu. Lampunya pindahin keluar bisa nggak? Satu.
Coba bangkunya di sini, mejanya geser dari luar. Mejanya Oke, oh pelan-pelan, pelan-pelan. Nah, kamu gini, kita bikinnya seolah-olah gini. Kamu duduk aja nggak apa-apa. Standin dulu. Nah, terus bisa lagi nggak? Mundur lagi bisa nggak lampunya? Ini lesennya agak tele lagi ada nggak? Oh nggak usah, ini aja nggak apa-apa, harus kena jendela. Terus bisa lagi? Bisa tuh. Nggak apa-apa, ini ceritanya dia misalkan di kantor ya. Tapi emang ini kita anggap aja seolah-olah jendela ya, itu yang kemarin. Nah, Op, tahan, nah, aman itu dah, bagus. Boleh nyalain? Kamu bisa pepet lagi. Nah, nih. Iya mantul, harus dikata. Nggak bisa deh. Kamu bisa nggak gini caranya? Mundur lagi, mundur. apa? Dong. Coba duduk, jauh. Kencang ya masih. Nggak apa-apa kan? Kan saya bilang seolah-olah kan situ ya, karena kita nggak dapat jendela di sini. Ya. Nggak ada nih fokusnya. Oh ya, ini manual ya. Atau nggak bisa. Nggak ada jendela sih. Oke, sebentar ya. Ini cuman maksudnya saya jelasin kenapa kayak gini film ini. Jadi sebenarnya adalah jadi logika ruangnya seolah-olah dia misalkan bekerja, ya emang di the source-nya berarti kan ceritanya nih kita anggaplah misalkan nih jendela ya. Tutup coba. Bisa nggak kalau tutup dikit biar off stop pelan-pelan. Ya nggak apa-apa, coba lagi tutup lagi pelan-pelan. Bantuin stop. Stop. Nah, gini aja deh, lebih menarik. Nah, ya. Kita seolah-olah jadi maksudnya logika ruangnya, oh dia lagi di pinggir jendela. Berarti kan kalau siang cahayanya lebih kencang dari sana gitu ya. Sekarang tinggal kamu balance dari sini gitu ya. Nah, oke. Terus kamu ini nanti dulu pen dulu out nih, nanti buang dulu, sorry. Buang dulu. Terus jauh. Oke, nah itu dulu yang kicknya dulu arahin. Geser lagi ke arah sini. Geser terus stop. Oke. Oke, sekarang tambahin fill-nya. Oke, tambahin fill-nya. Ya, oke, ini kurang lebih. Atau sebenarnya bisa juga seperti ini kalau fill-nya. Jangan kamu dari sini. Coba lampunya di sini. Terus. Nah, sekarang bounce ke atas. Dipantulin ya ke atas. Pelan-pelan, awas. Terus lagi nyalain. Lock. Nah, sekarang kencengin cahayanya udah full belum? Nah, ini dia. Ini maksudnya logika ruangnya seolah dia lagi
anggap aja jendela ya gitu. Jadi kencangnya dari sana gitu. Ntar kamu, ini lampu rumahnya coba nyalain, lampu rumah, flashlightnya bisa nyala, yang ujung, bukan, yang belakang. Dah, oke, nah ini, ya, jangan. Nah ini ya, kurang lebih seperti ini ya. Tuh, ya. Ini sih menjelaskan kita contohnya kayak misalkan kalau lagi di seolah-olah itu jendela ya gitu. Kamu bisa kencangnya dari sana. Nah, bisa kamu misalkan perbandingan biar ada background sama ini kamu kasih kick. Nah, nanti enaknya kamu misalkan emang maunya nggak mau terlalu kontras. Ya kamu tinggal arahin feel-nya, emang mau nanti konsepnya terang. Ya udah tinggal misalkan kamu terangin. Tapi kan logikanya pasti kan lebih kencang dari luar gitu. Jangan dibikin lebih ini, nggak ada dramatisnya nantinya. Oke? Gitu loh. Misalkan kayak gitu. Coba kamu dari out frame, in frame, masuk, bawa sesuatu. Ya, buku atau apalah. Oke, Oke, masuk in frame. Dari sana, dari ujung lagi, terus. Ya oke, and action, masuk. Awas santai, nah. Duduk. Nah, ya kan? Kurang lebih seperti ini, bisa video gak? Gitu. Ini logika ruangnya, kita soalnya terlalu udah habis juga ya ke di luar. Itu karena nggak ada deket jendela. Kalau ada jendela kita. Nah, tapi sebenarnya kalian paham ya maksudnya ya. Nah, di sini kan ini bisa di zoom gak ya? Bisa zoom gak nih? Nggak bisa di zoom harusnya. Guys. Oh, nih. Nah, nih. Ya kan? Nah, tuh ya. Itu ada perbandingan. Gitu. Nanti biasanya kan sebenarnya gini logikanya. Ini kan kita lebih ke muka aja ya. Nah, nih coba lihat temennya sini. Kamu duduk gantian. Oke. Oke. Nah, ya. Nih, ya. Paham ya kamu? Ya. Ya, jadi ada perbandingan ya kan gitu. Sebenarnya bisa lagi coba arahnya pindahin, jangan dari situ. Kamu agak dari sana. Wah, kabelnya nggak bisa ya. Ada power nggak lihat di sana? Ada. Nah, sekarang kicknya jangan dari situ, dari sini. Kita bedain coba. Terus. Bocor nih masih. Nah, dah rendah aja. Nah, coba nyalain dulu. Mundur lagi bisa nggak? Kesana lagi bisa nggak? Pelan-pelan. Nggak, bukan mundur ke sana. Masuk lagi ke dalam biar nggak bocor. Nah, stop. Ya, sekarang nyalain coba. Arahin ke temennya nih. Arahin mana? Lampunya pen. Nah, ini bisa juga seperti ini. Oke, ya. Itu. Oh iya, situnya lo nggak lihat ya, Yur. Nah, ini ya. Nih, logikanya kan sebenarnya kalau kayak gini, nah ini lebih menarik juga. Jadi ada satu source semuanya dari kanan gitu. Tapi kamu kekencengan, kurangin dikit. Dimmernya kurangin terlalu kencang. Itu berapa? Oh, lampunya nggak kelihatan ya. Stop.
ke sini. Oke. Oke, nah itu dia nih. Ya, nih ini menarik. Jadi logika ruangnya cahaya dari luar, dari kanan, kirinya kita foto, tahan. Nah, tuh beda kan sama yang sini. Nggak apa-apa itu nanti kamu enaknya gimana. Nanti kan misalkan logikanya di situ ada lampu, biasanya kan ada lampu standing lamp di kiri ya misalkan gitu. Nah itu kan berarti kamu meneruskan seolah-olah berarti lampu itu yang kena ke kicknya dari seorang ini gitu ya kan. Ini perbedaannya tuh. Tuh, yang penting kamu tahu arah sumber cahayanya ya kan. Coba kamu duduk sini, kamu duduk gantian. Ini bedanya sama yang nih ya. Ini bedanya ini sama yang ini ya kan. Gitu. Ada yang dia setengahnya seperti ini kan terdapat kontras dia. Kalau ini tetap ada kicknya, ada perbandingannya ya. Itu nanti kamu enaknya bagaimana kalau mau kamu jadi DOP. Logika ruangnya kamu tentuin ya. Bisa juga nanti kamu bisa tambahin dengan ada buat penambahan menarik, ada top light. Itu, coba arahin. Hah? Ini udah difoto. Rekam ya. Oke, coba nanti aja dulu, tahan dulu aja, awas. Oke, and rolling, and cut. Oke. Sekarang kamu dari out frame, termasuk ya, seolah-olah lagi ngerjain tugas ya. Oke, rolling, and action. Nungguin temennya, nah gitu. Nah. Oke, bagus. Sekarang cut. Oke. Nah ini dia. Boleh lihat sini, nggak apa-apa. Nah. Gitu. Ini lebih cenderung kita setup lighting ya, nanti kita nggak ngomongin framing nanti. Gitu loh. Nih ya. Kalau saya sih juga menarik ini. Lebih ada kontrasnya di mukanya ya kan. Nih, guys. Nah, ya. Dia satu source aja. Jangan dari kanan. Tapi itu nanti kamu suka di mana dan mau bikin seperti apa itu bebas sih gitu ya, nggak harus nggak. Bikin film tuh nggak mutlak sih. Nanti kamu paham basic. Nah ini juga yang menarik juga, ya kan? Ada kick dari kiri. Tapi yang penting, cahayanya kencengnya dari sini gitu ya kan? Gitu. Bisa ini atau ini. Nah gitu. Oke, ada pertanyaan? Ya. Kan biasanya tuh ada kan misalnya kita di jendela kan, ada gradasi bayangan itu, cahaya lightingnya gimana? Oh, gradasi. Maksudnya ada shadow-nya ya? Shadow bayangan. Itu kan nanti kamu bisa bikin efek kayak gobo-gobo. Efek gobo tau nggak? Kayak kotak-kotak itu dibikin sendiri. Jadi ditaruh di depan lampunya. Gitu. Tapi yang kayak ada kan cahayanya tuh kelihatan cahayanya kayak menembak gitu ke bawah. Kayak gimana? Ya itu dia pakai namanya gobo. Kayak begini caranya, poli tadi poli itu mana sini? Poli. Maksudnya kamu ada kayak miring gitu kan? Iya. Kayak gini. Nah ini seperti ini ya. Ini karena Oke, ya apa kita coba aja, ini kurang lebih ya nih. Nah ini dia nih. Nah. Nah, itu dia. Gitu. Tapi itu jaraknya harus jauh. Maksudnya karena kita nggak berpikir itu ya bedanya. Maksudnya kamu ada garis gini kan? Iya, karena harus dibikin gobo terus setnya kurang jauh ininya gitu.
Tuh, Kalau yang untuk ada efek ini kan cahaya nih mas, ah, pas di video tuh ada efek cahayanya langsung gitu, kelihatan gitu efeknya. kayak ada terobosan gitu. Iya ada terobosan cahaya gitu. Ya iya, itu dia. Itu harus lampunya juga harus besar dan Harus kuat. menggunakan asap biasanya. Itu lampunya harus besar gitu. Gitu ya. Coba tutup lagi pintunya. Tuh. Biasanya itu sih bikinnya di background sana. Itu seolah-olah ada dari jendela kena ke background gitu ya. Cuman kita di sini kurang, kita nggak tahu apa itu, nanti seiring berjalan sih ya yang kayak gitu. Tapi yang penting kamu tahu dulu pemahamannya untuk awal gitu. Poinnya sih itu. Yang penting kamu udah paham logika ruang. Kalau malam berarti cahaya terangnya dari mana. Nah nanti ada lagi misalkan nih kalau malam nih ya, nih kita logikanya malam. Udah, coba desainnya berarti kecilin. Coba kecilin lampunya di sana. Bisa? Ya, paling minim. Terus lagi sampai mau udah habis. Jangan, dah, tutup nggak apa-apa. Polinya outin deh dulu, polinya nanti aja itu. Ambil aja dulu. Nah, kamu harus paham juga yang kayak gini, siang, malam. Ya, oke, masuk aja. Tutup sekarang. Nih, ini kan dengan yang sama kan? Kalian dulu gantian. Nah, ini kan misalkan nih kalau ini siang ya, kita udah kurangi sananya. Nah, berarti logikanya berarti kan kenceng di dalamnya. Nah, coba kita mau jalan naikin yang itu tuh, bisa nggak geser yang topnya pelan-pelan, awas. Ya, geser dulu. Bisa. Oh, jangan gitu, jangan. Dia kakinya harus sini. Kakinya harus sejajar. Awas. Oh enggak dia jatuh. Powernya mana? Awas. Awas. Nah, bisa nggak? Oh, boleh. Gak ada lagi. Ada kali ini bisa nih. Kabel Cabut. Ini nggak bisa ya? Oh, nggak cukup. nyampe. Itu nggak nyampe ya? Dari luar nggak ada power. Oh, bisa kali ke sini. Di luar ada nggak? Ada. Emang ada? Jauh nggak? Coba nyalain sini yang itunya. Nah, nyalain nih sekarang. Awas jalannya hati-hati. Nah, naikin lagi lampunya ke atas. Yang trap 2, trap 2, trap 2. Terus, 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 terus. Ke lampu rumahnya matiin coba. Jangan begini, pegangin dulu aja biar nggak jatuh. Nah nih ya kan, oh gitu. Pen kiri coba, pen kiri ke sana terus mau lihat lagi. Stop. Nah nih, coba tahan ya. Kamu jangan gitu tahannya, seolah lagi merenung aja. Ini di mereka kencengin. Oh, oke. Nggak apa-apa, jangan. Nah, itu nanti aja gampang. Nih, oke. Nih ya, kalau malam logikanya lebih kenceng di dalam dibanding sama yang ini kan. Iya. Gitu. Oke ya, kawan-kawan. Gitu.
Oke, ada yang mau tanya lagi? Ada yang udah? Nih, beda kan? Kalau Nih. scene malam tapi tetap terang gimana bang? Lightingnya. Scene malam tetap terang. Iya. Scene malam. Nyalain lampu ya. Scene malam tetap terang. Kayak gimana ya? Ini sih kurang lebih ya. Nih, coba dilihatin loh. Deketin ya, deketin. Nah, ini perbedaannya kasih tahu sih yang ini ya. Dari yang ini sama yang ini nih. Nah, Iya. ya. Perbedaannya yang ini sama yang terakhir. Oke. Nah. Iya, Ya. foto Ini merekam. hasil pertama. Nah ini yang kedua. Kalau malam terang itu kan sebenarnya gini. Ya kalau kita lihat dulu bikin scene malamnya misalkan adalah emang suasana rumah orang kaya. Ya bisa aja, tapi kan kalau dia di dusun kan aneh kalau terang benderang ya. Sebenarnya sih kayak gitulah Iya. poinnya. Mengikuti. Realnya ya, real setnya gitu ya. Oke, turunin aja biar nggak bahaya. Udah nggak apa-apa. Udah gitu aja biar udah. Nggak usah biar aja dulu. Oke, ada pertanyaan lagi untuk di sini? Sudah Untuk lampu. cukup. Bang Billy ada lagi yang mau dijelaskan penjelasannya? Untuk saat ini sih kayaknya cukup ya, karena untuk cahaya itu lebih dasar sih menurut saya. Iya. Dibanding kayak nanti untuk kamera, komposisi frame itu nanti biasanya Lebih latihan. Kamu sering motret aja, motret, lihat. Tapi cahaya itu yang agak lumayan kunciannya sih lebih di situ ya, visual menurut saya gitu ya. Gitu. Berarti untuk dasar 3-point lighting kamu paham kan kalian? Udah tahu namanya cahaya utama itu yang dibilang bukan harus dari depan, itu ngerti ya? Kayak logika tadi, seolah-olah kita bikin nih, jadi ceritanya jendela ya kan, itu cahaya utamanya berarti dari sana, gitu ya kan? Ini kan karena kita ngepasin setnya aja gitu. Nanti mungkin kamu kayak soal di kamar, ya cahaya utama dari jendela, nanti kayak namanya rim, kickback itu bahasanya pemanis, mempercantik, gitu. Gitu nanti akan ada bahasannya yang ada juga kayak dibilang di sini ada orang yang nggak mau pakai back karena kan logikanya sebenarnya kok ada cahaya dari belakang ya, berarti nggak harus seperti itu kalau bikin film. Tapi kalau kayak produk apa itu kita perlu Harus karena terang. untuk Iya. lebih memperbagus gitu. Iya. Itu nanti konsep kamu seperti apa akhirnya itu memperbagus untuk membuat gambar kayak gitu. Dari sini paham ya berarti kalian ya. Ada lagi yang mau ditanyain dari teman-teman? Sini, kamu ada Iya. lagi? Berarti untuk 3-point lighting aman ya. Nah, seiring berjalan nanti kalau seiring berjalannya kita cara menghitungnya nanti kita ada bahasan lagi. Yang penting kamu tahu, yang penting Dasarnya sudah ya, Bang. lihat tahu dasarnya, bikin kontras seperti apa gitu. Nggak apa-apa kita belajar dengan mata dulu aja, gitu ya. Oke ya. Oke. Oke. Baik, terima kasih untuk Bang Billy penjelasannya Terima kasih untuk semuanya. hari ini. Terima kasih semua teman-teman di Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Di TikToknya Bion Ya, sekali lagi, silakan. ketemu lagi Terima kasih. Lain kesempatan dan kesempatan dengan Dengan- share ilmu yang lebih iya. baik lagi. yang Dadah. berbeda. Terima kasih. Oke, dadah. Selamat Terima sore. kasih. Tuh.